Bikin kubu Roy Suryo CS ketar-ketir. Inilah pesan khusus dari Pak Jokowi menjelang para tersangka ini ditahan. Menohok sekali teman-teman. Ini dia videonya. Mari kita tonton bersama sampai habis ya. Pesan Pak Jokowi on the track, tetap pada koridor hukum, masih diberikan kesempatan bagi mereka untuk mengajukan ahli-ahli yang mereka anggap bisa melepaskan mereka dari status tersangka. Kita lihat. Dan pesan Pak Jokowi adalah, yang paling utama adalah kita ketemu di pengadilan, dan itu adalah ranah di mana nama baik beliau bisa kembali pulih, karena itu adalah instrumen atau memang tempatnya untuk membuktikan apakah itu menurut mereka palsu atau sesuai dengan keterangan UGM dan otoritas yang lain, ya gitu. Jadi Pak Jokowi berpesan bahwa ini harus masuk ranah peradilan. Waduh, ditunggu Bapak Jokowi di pengadilan teman-teman. Khusus Roy Suryo CS ini, kubu mereka yang selama ini berkoar-koar di berbagai media, berteriak ijazah Bapak Jokowi palsu. Nah, ditunggu Pak Jokowi tuh di persidangan di pengadilan. Jangan minta-minta SP3 lah. Nanti nggak ada kesempatan kalian untuk membuktikan tudingan-tudingan kalian selama ini. Nah, di pengadilan kan kalian boleh bebas berbicara sesuai dengan keyakinan kalian. Keyakinan kalian itulah yang kalian sampaikan. Dan silakan kumpulin buktinya, serahkan ke hakim nanti. Tapi kalau kalah, ya siap-siap masuk bui. Ini yang ngajarin ke saya Pak Ugroseno ya, mantan Wakapolri. Disitulah bedanya alat bukti dengan barang bukti. Oke. Alat bukti itu yang dipakai untuk melakukan kejahatan. Misalnya pisau tadi tuh, pisau. Ya, ijazah ini menurut Anda alat bukti itu atau barang bukti? Bisa dikembalikan kapan saja. Sama seperti ijazah-ijazah pembanding. Contohnya nih. Menurut Anda kasus ijazah Jokowi kejahatan bukan? Loh, itu kan hakim yang bisa menentukan. Oke, berarti kalau kita bicara. Kalau menurut saya ya, foto itu jauh berbeda. Hanya sebatas itu. Kejahatan itu. Kalau kita memakai sebuah ijazah dengan foto yang bukan foto kita, jelas kejahatan. Berarti itu alat bukti atau barang bukti? Iya, menurut saya alat bukti jadinya. Kalau itu benar. Oke, menarik komentar Anda. Dalam waktu sekejap teman-teman, pernyataan Michael Sinaga berubah. Katanya tadi ijazah dari Bapak Jokowi adalah barang bukti, kemudian berubah dalam waktu yang tidak lama langsung jadi alat bukti. Waduh, ini kok bisa nih teman-teman? Parah, benar. Ini Michael Sinaga benar-benar blunder kali ini. Mari kita tonton video berikutnya. Ibu-ibu ini kok dikasih panggung ya teman-teman. Kemarin kan beberapa hari yang telah lewat, demo BEM UI di depan Mabes Polri. Dan salah satu yang berbicara adalah ibu-ibu yang biasanya berada di belakang Roy Suryo CS. Yang ada di mana-mana, di mana ada demo, di mana ada kegiatan rame-rame, pasti salah satunya ibu-ibu ini maju paling depan. Dan di sini dia menyampaikan orasinya, teman-teman. Aduh, mahasiswa, para anggota BEM, kok bisa-bisanya ya memberikan kesempatan ke ibu ini? Ada apa? Coba teman-teman. Menurut kalian, tuliskan di bawah ini. Sekarang, Prof. Din Samsudin bisa katakan, kalau Dr. Tifa dan kawan-kawan itu salah, kami bakal dihukum 9 bulan.
Tapi kalau Pak Joko Widodo itu salah, ternyata memasukkan ijazah, beliau dihukum 10 tahun. Sekarang siapa yang takut? Coba bilang. Ini namanya Pak Joko Widodo. Saya tidak melaporkan orang, saya melaporkan peristiwa. Ternyata begitu kita lihat laporan polisinya, Masya Allah yang dilaporkan orang ya kita-kita ini. Bagaimana itu tidak dianggap sebagai kebohongan publik? Maka terpaksa para lawyernya bohong lagi. Oke, Karena kita beri ciri kesempatan. khas dari kebohongan adalah kebohongan ditutup dengan kebohongan berikutnya, ditutup dengan kebohongan berikutnya. Kita beri Silakan. kesempatan, Bang Freddy. Ya, yang kebohongan Pak Jokowi dan pihaknya lah, yang kebenaran yang Bohong. Dr. Pipa Ya. Berarti benar kan? yang Dinyatakan sendiri dan sama pihaknya kan begitu. Nah, benar. selalu benar. Pokoknya iya. ijazah ini harus palsu kan begitu. Oh, bukan begitu. Nah, jadi saya cuma mau katakan Bukan begitu, ini kata sudah Ilmiah. proses hukum. Ya, yang di Mabes, Bareskrim sudah dihentikan. Sekarang proses hukum di Polda Metro Jaya berlanjut, sudah ada tersangka dan ya kami percaya sebentar lagi itu akan P21 nyatakan lengkap. Interupsi gitu Ya, ya, dan narasinya masuk ke terus itu selalu persidangan. begitu. Sidang, jadi pengadilan, hadapin sidang, saja. pengadilan, sidang, Karena ini sudah pengadilan. Nggak proses ada narasi yang hukum, lebih baik daripada Karena itu. sudah proses Nggak ada. hukum, Dr. Tifa panik, teman-teman. Kalau dengar kata-kata tersangka, P21, bui, penjara, penahanan, pengadilan, mereka langsung kepanasan. Karena ini teman-teman, berdasarkan keterangan pihak kepolisian beberapa waktu yang lalu, tinggal selangkah lagi nih, orang-orang yang sudah jadi tersangka ini akan di P21 berarti disertai dengan penahanan para tersangka ini dan mulailah persidangan dilakukan. Itulah mengapa beberapa hari terakhir mereka ini ngotot supaya kasus ini dihentikan. Mereka cemas sekali, takut kalau harus masuk penjara. Jadi tidak ada mencela-mencela Refli Harun. Yang saya katakan adalah kalau RRT itu minta maaf ke Jokowi, datang ke Solo minta restoratif justice, saya mundur sebagai lawyernya. Tapi yang dilakukan sekarang ini bukan meminta, bukan memohon, tapi mengingatkan kepada baik Bareskrim maupun Polda Metro Jaya, Anda telah melanggar undang-undang loh. Anda telah melanggar undang-undang dan peraturan yang Anda buat sendiri, yaitu peraturan Kapolri. Karena itu demi hukum harus dihentikan yang namanya penyidikan yang Anda lakukan karena sudah melanggar undang-undang tersebut. Jadi kata Refli Harun, mereka tidak meminta SP3, teman-teman. Kalau sepengetahuan kalian, kalau berdasarkan jejak digital ada tuh baru-baru kemarin Refli Harun di pernyataannya kan meminta supaya kasus ini dihentikan. Memang dia ini kan berulang kali mengatakan penghentiannya demi hukum. Demi hukum apanya? Semua kan sudah sesuai prosedur. Ada penyelidikan, ada penyidikan, ada pengumpulan barang bukti dan saksi-saksi sehingga ditersangkakannya orang-orang Roy Suryo CS dan orang-orang yang selama ini ribut soal ijazah Bapak Jokowi. Tapi kenapa nih ke MK dan Irwasum mental kini balik lagi nyalahin Bareskrim dan Polda Metro. Itu saja nih teman-teman. Yang dilakukan oleh kubu Roy Suryo CS dan Refli Harun itu menyalahkan pihak-pihak yang memang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Gimana menurut kalian teman-teman? Komen-komen di bawah. Ini kuncian terakhir ya bagi kepalsuan dari ijazah tersebut ya. Yaitu apa? Sesuatu yang tidak mungkin dipalsukan. Yaitu apa? Hologram. Oke. Ya. Hologram. Jadi ini adalah sesuatu rahasia dari ijazah. Nggak mungkin. Itu tidak bisa. Tidak bakal bisa. Ya. Jadi itu kuncian. Kalau mereka mungkin bisa menambahkan embos-embosan ya, embos palsu. Karena mereka juga tidak memahami apa arti embos itu. Embos itu adalah cap ceklok untuk mengunci tanda tangan. Mereka tidak tahu artinya itu dan tidak bisa itu dipalsukan. Hebat sekali ya. Kemudian mereka menambahkan watermark, mereka menambahkan lintasan stempel, tapi pastilah bahwa mereka tidak akan bisa menambahkan hologram. Sok pintar ya Tifa itu. Dia aja mendefinisikan emboss itu cap ceklok. Padahal emboss itu suatu teknik untuk memberikan efek timbul pada media kertas, media plastik, media kulit, media logam, seperti itu. Dia hanya mampu mendefinisikan sebagai cap ceklok. Ini kan
ngeloki wagu. Dokter Tifa mempertontonkan kebodohan sendiri. Kan narasi sesat Tifa soal hologram dilibas habis oleh Pak Dadan. Hal sederhana itu saja. Dalam penyebutan, menjelaskan soal embos saja atau hologram tadi yang sempat dibahas oleh Dokter Tifa, itu salah total, keliru. Tapi ngaku-ngaku pintar. Waduh, gimana nih kalau menurut kalian teman-teman? Komen-komen di bawah ini.